Jadi apa yang dikatakan oleh Husain Ja'far bahwa ulama besar ahli sunnah itu mengakui keberadaan paham Syiah, sedusta-dustanya perkataan. Benar ada 1-2 ulama di kalangan ahli sunnah yang mereka ini dalam tanda petik tertipu dengan penampilan Syiah, lalu menganggap Syiah ini tidak terlalu beda dengan kalangan ahli sunnah. Hanya saja, tentu saja yang kita harus simpulkan dari bukti. Orang yang tahu kaidahnya menjadi hakim atas yang tidak tahu. Boleh jadi orang yang karena tidak tahu betapa bahayanya Syiah, lalu dia mengatakan, enggak apa-apa. Sementara yang lebih tahu, bagaimana Anda mengatakan Syiah ini sama atau dekat dengan ahlu sunnah? Padahal pahamnya jelas berbahaya, seperti yang nanti kita buktikan. Jadi kalaupun ada 1-2 di kalangan ulama yang dikenal selama ini dekat dengan ahlu sunnah, lalu salah menyimpulkan, semoga Allah memaafkan. Tapi ini tidak mengurangi satu kesimpulan, Syiah wabil khusus Rafidhah adalah paham sesat dan membahayakan dan tidak perlu dipersatukan. Ustadz Wahabi lokal ini sangat antusias untuk merusak persatuan Sunni Syiah yang telah terjalin dengan baik. Sebagaimana tabiat dari kelompok Ustadz Wahabi ini yang memang hobi dalam menyebarkan fitnah dan perpecahan di kalangan umat Islam dengan mengusung metode yang sudah akrab di telinga kita, yaitu kafir, sesat, bid'ah, dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada satu kelompok pun yang luput dari kekafiran, kesesatan, dan pelaku bid'ah. Dengan kata lain, hanya tersisa sekte Wahabi saja yang benar dan murni sebagai satu-satunya sekte Islam. Namun, di era informasi yang demikian cepat, Ustadz Wahabi ini dan gerombolannya lupa bahwa muslimin pada umumnya adalah orang-orang yang sangat cerdas dan bijaksana di dalam menilai. Apakah benar Syiah adalah paham sesat dan membahayakan? Kami sarankan kepada Ustadz Wahabi ini, jangan hanya mengandalkan laptop yang di hadapan mukanya, namun mulailah membaca literatur ulama ahlu sunnah yang asli. Di sana banyak dimuat para perawi Syiah dan Rafidhah dalam kitab mereka. Kami akan bantu Ustadz Wahabi ini untuk menambah pengetahuannya tentang keberadaan para perawi yang dia benci dan sesatkan dalam kitab induk ulama ahlu sunnah. Yang pertama, Abbad bin Ya'qub al-Asadi dalam kitab Sahih al-Bukhari yang diterbitkan oleh Dar Ibn Katsir, cetakan pertama tahun 2002, halaman 1862, hadis nomor 7534. Sulaiman telah menyampaikan hadis kepadaku. Ia berkata, Syu'bah telah menyampaikan hadis kepada kami dari Al-Walid dan Abbad bin Ya'qub al-Asadi. Kami tegaskan, dan Abbad bin Ya'qub al-Asadi. Siapakah Abbad bin Ya'qub al-Asadi dalam pandangan ulama hadis yang Imam al-Bukhari mengambil darinya? Dalam kitab Taqribut Tahdzib, karya Ibn Hajar al-Asqalani, salah satu ulama ahlus sunnah yang diterbitkan oleh Darul Asimah, halaman 483. Ibn Hajar al-Asqalani berkata, Abbad bin Ya'qub al-Asadi sampai kalimat jujur, seorang Rafidi. Kami tegaskan, seorang Rafidi. Hadisnya terdapat dalam Sahih al-Bukhari. Yang kedua, Adi bin Thabit al-Ansari al-Kufi dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, karya Az-Zahabi, jilid 16 yang diterbitkan oleh Mu'assasah Ar-Risalah, cetakan kedua tahun 1984, halaman 449 sampai 450. Imam Az-Zahabi berkata, Ad-Daruqutni adalah seorang imam, hafiz, Syekhul Islam, tokohnya para tokoh, Abul Hasan, sampai kalimat, dia termasuk lautan ilmu, dan dari imam seantero dunia, dia adalah puncak kehebatan dalam hafalan, yaitu hadis, dan pengetahuan tentang kecacatan hadis, dan pengenalan kualitas para perawi. Dari pernyataan Az-Zahabi di atas, kita telah mengetahui bahwa pengetahuan Ad-Daruqutni di dalam ilmu hadis sangatlah dalam. Oleh karenanya, penilaian dari Ad-Daruqutni terhadap seorang perawi sangatlah penting dan dapat dijadikan sandaran. Sekarang mari kita simak pendapat Ad-Daruqutni tentang pribadi Adi bin Thabit al-Ansari. Berikut ini, dalam kitab Hadiyus Sari, Muqaddimah Fathul Bari, karya Ibn Hajar al-Asqalani, yang diterbitkan oleh Al-Maktabah As-Salafiyah, halaman
halaman 424. Ibn Hajar berkata, Adi bin Thabit al-Ansari al-Kufi, seorang tabi'in yang terkenal. Imam Ahmad telah mensikohkannya. Begitu juga dengan An-Nasai, Al-Ijli, dan Ad-Daruqutni. Hanya saja Ad-Daruqutni berkata bahwa dia, yaitu Adi bin Thabit, berlebihan dalam kesyiahannya. Kami tegaskan, berlebihan dalam kesyiahannya. Contoh hadis dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang di dalamnya terdapat Adi bin Thabit. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari, halaman 24, hadis nomor 55. Hajjaj bin Minhal telah menyampaikan hadis kepada kami. Ia berkata, Syu'bah telah menyampaikan hadis kepada kami. Ia berkata, Adi bin Thabit, kami tegaskan, Adi bin Thabit, dan seterusnya. Pada halaman 189, hadis nomor 769. Khalad bin Yahya telah menyampaikan hadis kepada kami. Ia berkata, Mis'ar telah menyampaikan hadis kepada kami. Ia berkata, Adi bin Thabit, kami tegaskan, Adi bin Thabit, dan seterusnya. Bukan hanya satu hadis, tetapi masih banyak hadis lain yang telah diriwayatkan Al-Bukhari dari jalur Adi bin Thabit, yang merupakan seorang Rafidi dalam pandangan Ad-Daruqutni. Silakan Ustadz Wahabi merujuk ke kitab Bukhari di bawah ini. Sebagaimana Ustadz Wahabi katakan bahwa ada satu atau dua ulama Ahlus Sunnah yang tertipu dengan penampilan Syiah. Apakah dia juga menganggap Al-Bukhari termasuk dari ulama yang tertipu? Mari kita lihat kembali. Selain Al-Bukhari, siapa lagi ulama Ahlus Sunnah yang tertipu penampilan Syiah menurut Ustadz Wahabi aneh ini? Ketiga, Yahya bin Jazar al-Arani. Dalam kitab Taqribut Tahdzib, karya Ibn Hajar al-Asqalani, halaman 1050. Ibn Hajar berkata, Yahya bin Jazar al-Arani, sampai kalimat ia soduk, yaitu dapat dipercaya. Dia dituduh berlebihan dalam kesyiahan atau ghulu. Contoh hadis Sahih Muslim yang di dalamnya terdapat Yahya bin Jazar al-Arani. Dalam kitab Sahih Muslim yang diterbitkan oleh Darul Fikr, cetakan pertama tahun 2003, halaman 289, hadis nomor 1310. Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb telah menyampaikan hadis itu kepada kami. Mereka berkata, Waqi dari Syu'bah telah menyampaikan hadis kepada kami dari Al-Hakam, dari Yahya bin Jazar. Kami tegaskan, Yahya bin Jazar dari Ali, kemudian menyebutkan lafaz riwayatnya. Sekarang Ustadz perhatikan baik-baik, siapakah perawi Syiah berikut ini? Keempat, Ubaidullah bin Musa al-Absi. Dalam kitab Mizanul I'tidal, karya Az-Zahabi, jilid 3, halaman 16. Az-Zahabi berkata, Ubaidullah bin Musa al-Absi al-Kufi, guru Al-Bukhari. Kami tegaskan, guru Imam Bukhari. Secara pribadi dia jujur terpercaya. Hanya saja dia seorang Syiah yang berlebihan. Abu Hatim dan Ibn Ma'in mensikohkannya. Sampai kalimat, Abu Daud berkata, ia seorang Syiah yang berlebihan. Bahkan Ibn Hajar pun mengakui kedudukan Ubaidullah bin Musa di dalam kitabnya. Dalam kitab Hadius Sari, Muqaddimah Fathul Bari, halaman 423, Ibn Hajar berkata, Ubaidullah bin Musa, sampai kalimat salah satu guru besar Al-Bukhari. Kami tegaskan, guru besar Imam Bukhari. Dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, jilid 9, halaman 555, Az-Zahabi berkata, Ubaidullah bin Musa adalah ahli ibadah dan sholat malam, sampai kalimat, melainkan dia adalah Syiah yang tercela. Ternyata salah satu guru besar Imam Al-Bukhari adalah seorang Syiah yang berlebihan atau ghulu. Sebagaimana Ustadz Wahabi ini mengatakan bahwa Syiah adalah paham sesat dan membahayakan. Apakah Al-Bukhari juga menjadi sesat dan membahayakan karena mengambil ilmu dari seorang Syiah? Benar kata Ustadz Wahabi ini bahwa orang yang tahu kaidahnya menjadi hakim atas yang tidak tahu. Sangat jelas bagi kami dan mayoritas muslimin selain Ustadz Wahabi dan kelompok
kelompoknya bahwa Imam Al-Bukhari adalah orang yang tahu dan Ustadz Wahabi ini adalah orang yang tidak tahu. Sehingga orang yang tidak tahu ini mengatakan bahwa Syiah sesat dan berbahaya. Sebagai hadiah bagi Ustadz Wahabi lokal dan gerombolannya, pernyataan dari Al-Albani, ulama Wahabi internasional tentang perawi Syiah. Dalam kitab Silsilatul Ahadits As-Sahihah karya Al-Albani, salah satu ulama Wahabi, jilid 1 yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, halaman 752. Al-Albani berkomentar setelah menukil salah satu hadis dalam kitabnya. Aku, yaitu Al-Albani, berkata, dan ini sanadnya bagus. Semua perawinya terpercaya, yaitu para perawi Bukhari Muslim. Selain Abdul Jabbar, dia ini jujur dan Syiah. Sebagaimana Al-Hafiz berkata dalam Takrib, sampai kalimat aku, yaitu Al-Albani berkata, dan tasyayyu atau Syiah tidak berpengaruh dalam sebuah riwayat menurut ulama hadis karena tolok ukur perawi hadis adalah seorang muslim. Kami tegaskan, seorang muslim, adil dan kuat. Adapun bermazhab dengan mazhab yang bertentangan dengan ahlu sunnah, maka menurut ulama hadis tidak dianggap sebagai kecacatan. Di sini Al-Albani secara tidak langsung menegaskan bahwa mazhab Imamiyah sebagai salah satu mazhab dalam Islam terbukti dari pernyataannya karena tolok ukur seputar perawi hadis adalah seorang muslim. Namun tetap saja Ustadz Wahabi ini dan gerombolannya selalu bertentangan dengan guru-gurunya sendiri karena terlalu banyak para perawi Syiah dan Rafidhah di kitab Imam Bukhari dan Muslim. Maka kami sarankan kepada Ustadz Wahabi yang baru tampil ini untuk membaca buku disertasi tentang para perawi Syiah dan Rafidhah yang terdapat dalam kitab Bukhari dan Muslim. Ustadz Wahabi ini mengatakan hanya 1-2 orang ulama yang mengakui mazhab Syiah. Mari pemirsa perhatikan komentar 2 ulama besar Ahlus Sunnah yang keilmuannya dibandingkan Ustadz Wahabi ini antara Masyrik dan Maghrib. بين الشيعة والسنة هي علاقة أبناء دين واحد وإخوة، والأزهر يعني دائما ما ينادي بهذا، وأنا عندي عبارة دائما أرددها وكنت أرددها الأسبوع قبل الماضي في إندونيسيا أيضا: الشيعة والسنة جناح الأمة الإسلامية. الأمة الإسلامية لها جناحين، جناح اسمه السنة وجناح اسمه الشيعة. هذا كلام لا فصال فيه، ولا يستطيع أهل السنة أن يخرجوا الشيعة من الإسلام، ولا يستطيع الشيعة أن يخرجوا السنة من الإسلام. وعشنا سويا 14 قرنا من الزمان، لم يسجل التاريخ يعني حروب طاحنة بين الشيعة والسنة في الشرق. والمذهب الشيعي له أصول تتمثل في أصول الدين وفي أصول الفقه، وله فروع. وفي أصول الدين وفي أصول الفقه وفي فروعه يختلف كثيرا أو قليلا عن مذهب أهل السنة والجماعة. والإمام الأشعري وضع مقياسا دقيقا للمنتمين إلى الإسلام، وهم أهل القبلة، فكل من جعل الكعبة قبلة له فهو من أمة الإسلام. والشيعة جعلت القبلة الكعبة المشرفة، وآمنت بالكتاب وبالنبي صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلوات الخمس. وهذا هو الأساس الذي يجعل إنسانا ما ينتمي إلى أمة الإسلام.
كما أنهم يحرمون المحرمات ويقومون بالواجبات على تفصيل طويل في ذلك. ومذاهب أهل السنة والجماعة نعد منها أكثر من 80 مجتهدا عبر القرون، لكن الذي وصل إلينا متواترا مضبوطا محررا مخدوما 4: مذهب الإمام أبي حنيفة، ومذهب الإمام مالك، ومذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومذهب أحمد بن حنبل، وهذا بترتيب زمن وفاتهم رضي الله تعالى عنهم. فإذا ونحن أهل السنة أردنا التوسعة ضممنا إلى هؤلاء الأربعة مذهب الجعفرية وهم الشيعة. إذن الشيعة مذهب من مذاهب المسلمين. Sebagai hadiah terakhir, kami akan berikan kepada Ustadz Wahabi pernyataan dari salah satu ulama Ahlus Sunnah tentang seorang sahabat Nabi yang jelas Ustadz ini tidak pernah membaca dan mendengarnya. Dalam kitab Al-Ma'arif, karya Ibn Qutaibah yang diterbitkan oleh Darul Ma'arif, halaman 624. Ibn Qutaibah berkata, nama-nama Rafidah yang gulat, diantaranya adalah Abu Tufail, sampai kalimat, dia adalah orang yang terakhir melihat Rasulullah dan yang terakhir wafat. Berarti seorang sahabat Nabi di hadapan Ustadz Wahabi ini telah sesat dan mungkin keluar dari Islam karena beliau seorang Rafidi. Kami minta Ustadz Wahabi ini untuk belajar lagi yang lama. Setelah itu monggo tampil ke permukaan.